Kemarin kita kumpul-kumpul di base camp. Kebetulan topiknya macam-macam ya. Ngalor ngidul gitu ya. Tersentil sebuah topik tentang antara eh, bukan topik ya, intinya satu tema diskusi yang memang hasil ngalor ngidul mengkerucut ke masalah ketika ada orang yang tunarungu pasti tunawicara gitu ya intinya. Nah, kadang kita suka tertukar ya kalau misalkan tunarungu ya, itu tunarungu itu ada sejak lahir, pasti sejak lahir kalau tunarungu. Tapi kalau tuli ya, tuli mungkin tunarungu juga tuli juga ya, cuma ada yang tuli sejak lahir, ada yang tuli tidak sejak lahir. Kalau orang Sunda bilangnya torek ya. Biasanya kalau tidak sejak lahir dia mulai tuli ketika sudah uzur. Sudah tua gitu ya, umur 80 70, maksudnya dalam dalam arti tuli itu kurang pendengaran ya. Pendengarannya berkurang gitu maksudnya. Tapi yang jelas dia bukan tunarungu sejak lahir gitu ya. Ya, jadi statement itu dipertanyakan eh, melebar ya, apa mendengar dulu atau bicara dulu ya. Jadi yang jelas kemarin ada mengeluarkan statement setiap orang yang tunarungu pasti tunawicara ya. Jadi ketika dia itu tuli sejak lahir, dalam arti pasti dia tidak bisa bicara gitu, gagu gitu ya. Dalam sebuah penelitian, kebetulan penelitinya yaitu apa ya, Van Hender, dalam bukunya dia membahas tentang seperti ini ya. Jadi ada proses onomatope ya, yang disebut proses onomatope itu bunyi-bunyi alam secara alami apapun yang masuk ke telinga ya. Nah, ketika telinganya tidak tunarungu, ya pasti itu akan menjadi sebuah pola yang dibentuk masuk ke telinga lalu bisa diucap ulang oleh mulut gitu. Jadi masuk akal sih ini penelitian Van Hender ini ya. Jadi seolah-olah begini. Jadi kalau tunarungu sejak awal, sejak lahir, dia lahir itu ke dunia itu sepi aja, tidak ada bunyi-bunyian yang terdengar. Bagaimana bisa mau mengucap ulang ya? Bagaimana mau bisa bicara? Ya tetap kaku karena bunyi yang masuk ke telinga itu tidak berbentuk, biarpun berbentuk kalimat tidak apa ya, tidak sempurna. Misalkan orang yang tunarungu sejak lahir ketika dewasa, dari kecil sampai dewasa tidak bisa membedakan mana ini suara gelas ketika pecah, ketika jatuh, suara mobil ya, suara, kan beda, gelas jatuh, orang jatuh ya, misalkan bantal jatuh ke bawah ke lantai, suaranya kan beda. Nah, kalau orang yang tunarungu pasti tidak bisa membedakan suara itu, dia sepi saja, dunia ini sepi aja, nggak terdengar apapun. Nah, dalam proses onomatope ini menurut Van Hender, ketika orang bisa bicara itu karena dia normal telinganya, berarti tidak tunarungu. Ya seperti suara yang masuk ke telinga ini suara gelas pecah atau tabrakan ya. Gua atau suara suara halilintar menggelegar kan bisa diekspresikan lewat bicara, misalnya luar kan begitu. Tapi kalau tunarungu yang asli sejak azali itu sejak lahir, lalu dia dewasa tidak bisa mendengar, tidak bisa membedakan suara petir itu seperti apa ya. Bisa duar itu kan cuma kan gitu, betul kan? Jadi menurut saya itu mendengar dulu ya, setelah mendengar baru berbicara, karena menirukan ya. Setelah berbicara ya baru bisa membaca ya, setelah bisa membaca baru bisa menulis. Dalam bahasa Inggris kan ada listening, speaking, reading, dan writing. Ini menurut saya masuk ke rumus ini, biarpun dalam kasus yang lain ya. Jadi sekali lagi setiap tunarungu pasti tuna wicara gitu ya. Jadi eh, apa-apa yang diucap ulang kalau tidak mendengar gitu kan, itu beda kalau sudah uzur, sudah tua, dia kurang mendengar. Tapi kan dia normal dulunya, jadi dia pernah mengenyam, pernah mendengar suara-suara atau bunyi-bunyi alam yang masuk ke telinga. Ketika dia sudah tua, sudah lanjut usia, ya kurang pendengarannya, maka diulang-ulang gitu, atau sampai sampai kata pengansin mau gitu kan, makan makan kan, kan. Kalau yang tuna rungu itu
mungkin bilang nggak taunya seperti apa ya. Dia tahu gerakannya gini, tapi yang dibentuk hasil dari masukan telinganya nggak ada, sepi aja. Bener kan? Jadi kesimpulannya sama seperti Van Hender itu ya, proses onomatope. Jadi mendengar dulu baru bisa bicara. Paham? Jadi setiap yang tunarungu pasti tuna wicara. Kalau sejak lahir tunarungunya. Paham?